wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Psikologi B akan memenuhi tugas Pancasila. Perkenalkan, saya Aprician Ningrum dengan NIM 250109313. Saya Nuraiza Naswa Juli dengan NIM 251301-372. Saya Rahma Nur Hidayah dengan NIM 25130130229. Saya Taita Safara Mandani dengan NIM 25130130194. Terima kasih. Baik, selamat sore Kakak. Kami di sini dari mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Yogyakarta dari Fakultas Psikologi. Mohon izin untuk memenuhi tugas wawancara kami di matkul Pancasila sebagai tugas UAS. Jadi di sini saya Aprician Ningrum. Saya Nuraiza Naswa. Di sini kami akan mewawancarai seputar Pancasila tentang benteng ini. Jadi Kakak ini dari apa? Nama saya Bagus. Ini saya selaku salah satu edukator di Museum Benteng. Baik, Pak Bagus. Izin lanjut ke pertanyaan nomor 1. Kalau mungkin latar belakang ataupun agama, latar belakang kan banyak nih jenisnya, nggak hanya sekedar agama, ada etnis misalkan, asal dan lainnya. Itu cukup terlihat. Misal kalau kita ambil contoh kayak agama ya, itu kan di sini kayak kadang ada beberapa rombongan kan, rombongan itu kadang-kala ada beberapa yang menunaikan ibadahnya, sholat dan lainnya lah. Nah itu terlihat tuh beberapa teman-teman yang memang tidak sedang sholat atau mungkin memang tidak sholat karena non-is, itu juga tetap menghargai dengan cara yang mereka tetap menikmati waktu freetime-nya mereka dengan makan kok, dengan jalan-jalan lagi kok, dengan atau sekedar duduk-duduk di pinggir-pinggir museum ini. Jadi cukup terlihat. Terus dari beberapa latar belakang, misalkan dari asal yang berbeda, itu juga cukup banyak menyatu, karena kebetulan di sini kan kita nggak hanya fokus dari pahlawan di Jogja aja. Memang kita kejadiannya fokus di Jogja nih sejarahnya, tapi kan pahlawan yang terlibat kan nggak hanya dari Jogja, ada yang dari Semarang, ada yang dari Solo, ada yang dari mana aja. Jadi untuk latar belakang dan juga agama mereka saling menghargai gitu. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini kita ada dua cara yang pasti. Yang pertama online, sosial media, itu kita gunakan sekali untuk promosi dan menampung segala kesah ataupun apresiasi dari pengunjung. Kemudian ada ruang pelayanan yang di sebelah sana tadi yang tadi masuk, itu juga salah satu tempat kalau katanya ke sana juga itu bisa ke sana dan terus nanti mengutarakan apa yang dirasakan. Dan juga di setiap ulama kita ada kayak sebuah kotak gitu, dan ada kertas yang pulpen di situ, katanya bisa menulis misalnya kayak, oh bagus banget nih museumnya, nanti dimasukin, nanti setiap minggu kita akan ambil, atau sekedar kayak minta tolong dong dioramanya diperbanyak, nanti kita ambil, kita baca satu-satu, nanti kita rekod. Jadi segala hal yang diutarakan pengunjung pasti kita akan rekod. baik, berarti untuk menanggapi kritik dan juga saran di sini sangat memadai walaupun offline dan juga online. Betul. Begitu ya Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua. Baik, selanjutnya apakah di kalau ngomongin persatuan pasti ya, cuman kita persatuan yang kita, bagaimana cara kita mempersatukan pasti ya dengan sejarah, pasti sejarah ya. Banyak teman-teman kita yang dari Jogja maupun luar itu nggak tahu tentang sejarah Jogja, itu kesini belajar, itu malah bikin kita tahu kalau pahlawan tuh nggak hanya sekedar yang paling atas saja, banyak pahlawan-pahlawan yang tidak terkenal dalam tanda kutip, itu juga banyak. Contoh, saya ambil contoh salah satunya adalah Sri Sultan yang ke-10. Itu di cerita film ini cukup banyak mengambil peran dalam membantu kemerdekaan Indonesia, membantu peperangan Indonesia, jadi terutama Jogja. Jadi itu cukup membuat kita tuh jadi saling sharing satu sama lain gitu. jadi ini bisa meningkatkan rasa persatuan.
betul sekali. Oke, baik. Untuk pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih Kak Bagus dari di benteng ini kami mengucapkan sangat terima kasih untuk atas partisipasinya. Sukses ya semuanya. Terima kasih Kak. Ibu, perkenalkan kami dari Fakultas Psikologi UNY mau melakukan wawancara untuk matkul Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmanul Hidayah. Lalu kali perkenalan ada ini. Oke, kita mulai saja ya Bu. Menurut pertama mungkin kita jangan musik ya, artinya menikmati aja semua yang ada di drama ya, suasana itu dinikmati tanpa harus ya berisik lah, bersuara keras atau bercanda berlebihan gitu ya. Itu sih yang paling utama. lalu Tadi kita ketemu petugas cuma di depan, jadi kalau pemandu di setiap diorama sih tadi nggak ada ya, gitu. Jadi mungkin itu juga yang perlu ditambahin kali dari perlu diperhatikan. lalu selanjutnya menurut Ibu apakah fasilitas di museum Sih udah ya, artinya untuk masuk tiap diorama itu lantainya udah cukup landai, bisa diakses kursi roda, terus toilet tadi juga saya pas ke toilet cukup besar, jadi bisa kalau mau masuk kursi roda juga. Itu sudah cukup memadai untuk Iya, fasilitas. iya, Mungkin itu saja. itu aja. Iya, Oke. terima kasih. Ya, maaf. Oh iya, diam. Nanti ada yang suka sama kamu tuh, semut merah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kami dari mahasiswa UNY Fakultas Psikologi ingin mewawancarai Bapak mengenai Kami sih kalau di sini juga di sini itu sebagai orang dari kategori daerah manapun pasti pasti ada. Tentunya kita itu selalu selalu ada briefing sebelum kita bergagal sih. Terus kita selalu misalkan ada hal yang ingin disampaikan atau ada hal yang sekiranya itu bisa atau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kita itu sebelum mengambil keputusan selalu salah dulu, karena bagaimanapun juga kita di sini ada komandannya ya, di bagian satu kita sedang mungkin selalu ada tanggung jawab dan kita selalu sharing, selalu pakai masing misalkan ada sesuatu dari pesan. jadi antar sopan juga apa ya, situasi apapun yang terjadi. Siap ya, seperti itu. Pertanyaan terakhir ya, Bang. Ada yang dimaksud pelanggaran berjalan. Pelanggaran di dalam museum misalnya kayak perusakan fasilitas atau taman karyawan. Program itu karena saya di sini kan belum lama saya di sini ya, itu belum ada masukan seperti itu. Tapi saya jelas kalau yang di sini kita peraturan SOP-nya di sini misalkan ada pelanggaran. Pertama kita selalu mengingatkan misalkan Aku siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi penjelasan singkat mengenai hasil wawancara kami yang berada di Museum Benteng Fredebok. Jadi berdasarkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di museum ini para pengunjung menunjukkan sikap saling menghormati ketika ada yang beribadah. Secara denotatif, mereka menjaga ketenangan dan tidak membuat keributan. Secara konotatif, hal ini menciptakan suasana yang damai serta menumbuhkan toleransi antar pengunjung.
Kemudian secara verbal, sikap sopan dan ucapan yang terjaga menjadi bentuk penghormatan nyata. Melalui praktik ini, ekosistem museum tampil harmonis dan penuh rasa saling menghargai. Selanjutnya, berdasarkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, pengunjung menjaga sikap sopan saat berada di area bersejarah. Secara denotatifnya, mereka tidak merusak fasilitas dan tetap tenang. Secara konotatif, suasana museum tetap terasa lebih damai dan penuh penghormatan terhadap nilai sejarah. Secara verbal, mereka berkomunikasi dengan sopan kepada sesama. Selain itu, petugas museum melayani pengunjung tanpa membeda-bedakan. Ini tercermin denotatif melalui pelayanan yang sama kepada semua orang. Konotatifnya, tumbuh rasa keadilan, kenyamanan, dan kepercayaan. Kemudian secara verbal, petugas menyapa dengan ramah dan membantu dengan penuh kesopanan. Ketika terjadi pelanggaran, petugas menegur dengan cara yang baik. Bila pelanggaran terulang, barulah tindakan lanjut diberikan. Hal ini menunjukkan ketegasan yang tetap humanis, menjaga kenyamanan seluruh pengunjung. Secara keseluruhan, nilai sila kedua tampak dalam interaksi yang harmonis dan penuh rasa hormat. Kemudian, berdasarkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, Museum Benteng Fredericburg juga menjadi ruang yang dapat menumbuhkan rasa persatuan. Melalui sejarah perjuangan bangsa, pengunjung dapat merasakan kembali nilai kebersamaan dalam meraih kemerdekaan. Secara denotatif, museum menampilkan perlawanan rakyat terhadap penjajah. Konotatifnya, hal ini membangun rasa kebangsaan dan kebersamaan. Secara verbal, pengunjung menunjukkan rasa menghargai dengan mendengarkan penjelasan pemandu. Keberagaman pengunjung juga terlihat jelas. Ada yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Museum Fredericburg menjadi ruang yang inklusif. Secara konotatif, menjadi tempat yang menyatukan berbagai latar belakang. Petugas pun menyambut semua pengunjung dengan ramah, sehingga membuat suasana terasa hangat dan terbuka. Melalui nilai-nilai ini, pengunjung terdorong untuk lebih mencintai tanah air. Selanjutnya, berdasarkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu kerjasama antar personal museum juga tampak kuat. Petugas selalu bermusyawarah ketika menghadapi situasi tertentu. Denotatifnya, mereka berdiskusi dan bertukar informasi. Secara konotatif, hal ini menunjukkan kebersamaan dan saling percaya. Komunikasi yang digunakan pun verbalnya jelas dan sopan. Pengelola juga terbuka terhadap kritik dan saran dari pengunjung. Masukan dicatat lalu dibahas dalam evaluasi untuk perbaikan layanan. Tindakan ini menunjukkan sikap terbuka, responsif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terbangun hubungan saling percaya antara pengunjung dan pengelola museum. Lalu berdasarkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Museum Benteng Fredericburg menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Denotatifnya terdapat fasilitas yang memudahkan akses, seperti jalur aman dan toilet duduk. Konotatifnya, fasilitas ini mencerminkan penghargaan terhadap hak setiap orang untuk belajar dan menikmati museum tanpa hambatan. Secara verbal, pendampingan dan informasi yang diberikan petugas membantu pengunjung merasa aman. Dengan fasilitas ini, seluruh pengunjung dapat menikmati museum tanpa ada yang merasa dibatasi. Berdasarkan hasil analisis penerapan nilai-nilai Pancasila di Museum Benteng Fredericburg, yaitu menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam ekosistemnya. Pengunjung mampu menjaga sikap saling menghormati, ketertiban, dan toleransi. Sementara petugas memberikan pelayanan yang ramah, adil, serta mengedepankan musyawarah dalam menghadapi situasi tertentu. Museum Benteng Fredericburg juga berhasil menumbuhkan rasa persatuan dan cinta tanah air melalui penyajian sejarah perjuangan bangsa, serta menyediakan fasilitas yang cukup inklusif bagi berbagai kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, interaksi pengunjung, petugas, dan pengelola mencerminkan lingkungan yang harmonis, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.